Halo semua, saya Ratna Ayu Aulia, peserta Latsar CPNS 2022. Pertama-tama saya akan membahas mengenai bagaimana ya penilaian kita terhadap bangsa Indonesia. Yuk kita bahas mengenai kelebihan, kekurangan, dan potensi masalah yang dialami oleh bangsa Indonesia. Bangsa kita memiliki banyak loh keunggulannya. Di antaranya ya seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara dengan tanah yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Tahu nggak sih, luas negara Indonesia aja itu sebesar 5,2 juta kilometer persegi. Dengan wilayah yang meliputi daratan, lautan, serta sumber daya alam di Indonesia. Dari hal tersebut, Indonesia memiliki kebudayaan beragam yang menjadi kekayaan bangsa. Tahu nggak teman-teman, Indonesia memiliki lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air loh. Itu pun menurut sensus BPS tahun 2010. Lalu, jumlah potensi dan penduduknya sangat besar. Indonesia berada di urutan keempat dunia karena jumlah dan potensi penduduk yang besar. Hal ini merupakan potensi yang enggak ternilai harganya untuk membangun kesejahteraan bangsa Indonesia. Dari beberapa keunggulan-keunggulan tersebut, ada pun loh masalah dan kelemahan-kelemahan dari bangsa Indonesia. Ya, seperti yang kita bahas tadi, bahwa Indonesia mempunyai berbagai budaya dan jumlah penduduk yang besar. Karena hal tersebut, terkadang munculnya potensi konflik, apalagi di era digital saat ini. Ujaran kebencian sering kali kita temui di media sosial kita saat ini. Ada pula jumlah penduduk kita yang besar dan terus meningkat, berdampak pula pada masalah lingkungan dan kemacetan. Ada juga beberapa masalah yang dihadapi oleh bangsa kita, seperti pembangunan yang tidak merata, tingginya nilai korupsi, nilai impor yang cukup tinggi, angka kriminalitas yang tinggi, dan biaya pendidikan dan kesehatan yang cukup tinggi. Hal tersebut merupakan tantangan kita sebagai bangsa Indonesia. Tiga orang tokoh inspiratif bela negara. Yang pertama adalah Bu Nurjana Hussein. Bu Nurjana Hussein merupakan seorang pahlawan perempuan yang mendirikan Yayasan Darah untuk Aceh. Landasan yang mendirikan yayasan tersebut yakni dari keresahan saat melihat banyak penderita thalassemia di Aceh, sehingga hatinya pun tergerak agar para penderita penyakit tersebut mendapatkan darah dan biaya berobat. Saya memasukkannya sebagai tokoh bela negara karena ia memiliki rasa berkorban untuk bangsa dan negara dengan indikator gemar membantu sama warga negara yang mengalami kesulitan. Yang kedua adalah Maximus Tipagau. Untuk di Papua ada Maximus Tipagau yang mendirikan Yayasan Sumatua. Melalui yayasan tersebut, Maximus membuat program dokter terbang dengan mendatangkan dokter ke Intan Jaya yang punya banyak kasus kekurangan gizi. Selain itu, Yayasan Sumatua punya program pengembangan masyarakat lokal Papua. Pak Maximus juga merupakan tokoh bela negara karena rela berkorban untuk bangsa dan negara. Selanjutnya adalah Bu Siti Maimunah. Di Kalimantan Tengah ada Bu Siti Maimunah. Ia seorang akademisi yang melestarikan hutan pendidikan Mangkubaru. Selain itu, ia juga mengajari dan mendampingi masyarakat setempat untuk memiliki usaha tanpa merusak hutan. Sejauh ini, Siti sudah melakukan reboisasi di lahan 100 hektar bersama peneliti internasional. Sama seperti tiga tokoh lainnya, dia mencerminkan sifat rela berkorban untuk bangsa dan negara.